rekan Jung Jin-soo New Truth juga hadir di sana untuk menyaksikan kebenaran akan Tuhan. Mereka ini adalah yang membiayai 3 miliar won tersebut, bro bre. Dan gak disangka, ternyata komunitas New Truth ini lebih besar dari apa yang dibayangkan oleh Min dan Kyung-hun. Kemudian, kita diperlihatkan Park Jun-jae keluar dari kamarnya dan duduk di kursi sambil gemetaran. Semuanya menyaksikan menanti benar atau tidaknya ajaran kebenaran Tuhan. Dan dengan hitungan mundur, 3, 2, 1. Jung Jin-soo sempat menolong Park Jun-jae tapi nggak berdaya. Dan akhirnya Park Jun-jae. Seketika semua orang sujud ketakutan memohon ampun dan percaya tentang New Truth atau ajaran kebenaran. Kemudian saat terbangun, Kyung-hun udah ada di rumah sakit. Dia pun keluar dari sana tapi dia merasa aneh karena hampir di semua tempat terlihat sangat sepi. Dan gak ada orang sama sekali. Sampai dia tiba di kantornya dan menyalakan TV. Ternyata Jung Jin-soo sedang jadi sorotan semua orang dan lagi diwawancara eksklusif. Banyak orang yang tersesat dan menyesal saat melihat kejadian sebelumnya. Jung pun bilang wajar saja dan butuh waktu untuk merenungkan diri. Dia pun ditanya, kenapa insiden ini tiba-tiba begitu sering terjadi akhir-akhir ini? Tuhan itu selalu memberikan petunjuk melalui keajaibannya sepanjang sejarah hidup manusia. Karena itulah pertanyaannya bukan kenapa sekarang, tapi kenapa kita semua nggak memperhatikannya. Itulah yang harusnya kita pertanyakan. Jadi Jung ini udah coba mengingatkan banyak orang kurang lebih 10 tahun bro bre, tapi selalu dicuekin gitu aja. Dan mungkin ini cara baru Tuhan untuk mengingatkan kita. Di tengah wawancara, Kyung-hun melihat bukti kejanggalan kalau Hee-jung anaknya ada bersamanya. Dan dia merasa Jung adalah seorang yang munafik. Seketika Kyung-hun bergegas pergi mencarinya. Dan di akhir wawancara dengan tatapan misteriusnya, dia berkata, "Aku ingin menyambut kalian semua ke dunia baru." 새로운 세상에 오신 여러분 환영합니다. Lalu tiba-tiba, manusia bertopeng kembali muncul dan bilang paling ini gak berlangsung lama, nantinya orang-orang akan kembali lagi seperti semula. Sombong dan merasa selalu berkuasa. Si manusia bertopeng ini juga mencoba ngompor-ngomporin viewersnya. Coba aja lihat mereka. Saat orang lagi pada sujud, para pengacara termasuk Min malah berdiri dengan sombongnya. Nah ini lagi si Kyung-hun. Lu kira lu siapa nodongin pistol ke malaikat maut? Singkat cerita, Min Hae-jin dan Kyung-hun jadi buronan Arrowhead. Dan saking paniknya, Min Hae-jin bergegas pergi membawa ibunya. Tapi naas, ibunya harus tewas dikeroyok radikal Arrowhead. 너무 무서워. Min Hae-jin yang udah dicurigai warga pun langsung buru-buru lanjut pergi setelah meninggalkan ibunya. Tujuan dia selanjutnya adalah ke tempat di mana ada bukti kalau sebenarnya Jung Jin-soo beberapa tahun lalu pernah diwawancara oleh seorang pendeta tentang malaikat yang pernah mendatanginya dan bilang kalau dia akan mati 20 tahun lagi, tepatnya jam 10 malam. Tapi di saat Min meminta bukti itu, si pendeta yang ternyata bersekongkol sama Jung malah menghapus buktinya. Dan mengeroyok Min bersama radikal Arrowhead sampai dia gak sadarkan diri. 잘 가요.
Sedangkan di tempat lain, Kyung-hun tiba di kosannya Jung yang ramai dengan pengikutnya. Dan saat mendobrak pintu kamarnya, ternyata Jung udah kabur. Dia pun langsung lanjut bergegas mencarinya lagi, tapi sempat dikeroyok pengikut barunya New Truth. Lalu tiba-tiba HP-nya berbunyi, panggilan dari Jung Jin-soo. Seketika Jung meminta pengikutnya untuk membiarkan Kyung-hun bertemu dengannya dengan aman. Para pengikutnya pun mematuhinya. Singkat cerita, Kyung-hun langsung menuju lokasi persembunyian Jung dan setibanya di sana, Kyung-hun yang kesal menodong Jung sambil menanyakan di mana Hae-jung. Tapi dengan santainya dia bilang, aku akan beritahu di mana dia berada setelah aku bercerita. 20 tahun yang lalu, tepatnya di sekolah, aku pertama kali bertemu malaikat itu. Dia bilang, aku akan mati 20 tahun kemudian, tepatnya jam 10.30 malam, dan aku akan masuk neraka. Awalnya dia kaget dan mengira dia lagi bermimpi. Dan seiring berjalannya waktu, dia mencari tahu kasus yang sama dengannya. Berharap itu cuma hayalan. Tapi ramalan itu akan menjadi kenyataan dalam 10 menit lagi. Dia berkata, aku bingung kenapa aku masuk neraka. Padahal dalam hidupku aku gak pernah mencuri, berbohong, dan menyakiti perasaan orang lain. Karena aku percaya, kalau aku berperilaku baik dan gak pernah menangis, ibu akan kembali. Tapi kenapa Tuhan melakukan hal aneh seperti ini? Jung juga sempat tertarik dengan perkataan Kyung-hun sebelumnya. Tentang apa Tuhan gak mengizinkan manusia untuk bebas memilih jalannya sendiri. Jung yang bertahun-tahun hidup dalam ketakutan terus-menerus sejak menerima ramalan itu terlihat sangat sedih. Lalu sebelum malaikat menjemputnya, dia memberitahukan anaknya udah di rumahnya. Dan kau yang akan meneruskan semuanya dengan jalanmu sendiri. Kalau kau memilih untuk diam, sembunyikanlah jasadku. Dan mereka pun datang. Kyung-hun terlihat hanya bisa diam terpaku melihat kematian Jung Jin-soo. Kemudian sesampainya di rumah dia bertemu Hae-jung dengan tatapan kebingungan dan menangis di pelukannya. Singkat cerita 4 tahun kemudian, era baru telah dimulai. Pengikut New Truth dan Arrowhead saat ini berkembang lebih jauh. Tapi sebagian orang banyak yang malu memiliki dosa dan mencoba menyembunyikan penghakiman Tuhan kepadanya. Bahkan ada seorang pengusaha sukses yang bunuh diri lebih dulu sebelum datangnya penghakiman. Namun sayangnya dia malah dihidupkan kembali saat penghakiman Tuhan. Dan setelah itu anaknya pun mengklarifikasi dengan perasaan sedih, malu, atau dipaksa. Mengakui ayahnya berdosa dan pantas masuk neraka. Kemudian kita diperlihatkan video dokumenter kampanye yang akan segera ditayangkan di media. Pemimpin baru New Truth, seorang pendeta yang dulu bersekongkol sama Jung Jin-soo. Dia mengatakan jangan malu mengakui sebuah dosa, dan jangan mau berakhir seperti Park Jung-ja. New Truth bersamamu saat kau berusaha jadi orang yang lebih bijaksana. Lalu produser Young Jae yang terlihat gak suka sama New Truth, dikomplain sama Suran New Truth untuk edit ulang video kampanyenya. Karena seperti terlalu mengagungkan seorang pendosa seperti Park Jung-ja. Young Jae yang gak terima membantahnya. Kenapa orang-orang terlalu takut melaporkan kejahatan Arrowhead yang semakin meroket? Dan apakah kau gak kasihan ngeliat anak yang terpaksa menyebut ayahnya seorang pendosa? 작업을 좀 급하게 하다 보니까 아이고 참. 국장님이 알아서 잘 처리해 주세요. 너무 더럽게 잡네. Setelah perdebatan itu selesai begitu aja, Youngjae ditelepon istrinya ngabarin kalau anaknya udah lahir. Tapi karena Youngjae baru bisa ngeliat anaknya besok, istrinya janji mau ngirimin video anaknya. Lalu tiba-tiba, malam saat memvideokan anaknya, muncul sosok malaikat itu dan bilang, hai anaknya Songyung, kau pasti akan masuk neraka 3 hari kemudian. Seketika Songyung gemetaran dan mencoba mencari tahu di websitenya New Truth apakah ada kasus yang sama tentang bayi yang baru lahir atau melahirkan seorang pendosa. Ternyata nggak ada. Dia pun menangis, bingung dan ketakutan. Di tempat lain, Youngjae ditelepon istri kerabatnya Junwon kalau Junwon nggak bisa dihubungin. Dan beberapa hari ini dia juga bertingkah agak aneh. Merasa khawatir, Youngjae yang teringat pesan di kartu Sodo, tempat pemancingan Yongpyeong. Dia pun bergegas ke sana.
Dan sesampainya di sana dia menemukan Junwon sendirian di tengah pemancingan. Dia pun berusaha mengajaknya pulang, tapi Junwon langsung bilang, "Aku mendapatkan ramalan, dan aku akan masuk neraka sebentar lagi. Tolong berpura-puralah nggak menemukanku. Semuanya nggak akan tahu kalau aku masuk neraka kalau kau tutup mulut." Yongjae yang masih belum percaya tetap berusaha membawanya pulang. Sampai tiba saat dimana dia datang, dan Yongjae terlihat kebingungan, sedih dan ketakutan. Lalu tiba-tiba organisasi Soda yang ternyata adalah Minjae datang menghampiri Yongjae. Dan Profesor Gong bilang sebaiknya kau melupakan apa yang kau saksikan hari ini. Dan jangan coba-coba mengungkapkannya. Seketika Yongjae dibius nggak sadarkan diri, tahu-tahu bangun-bangun dari tengah tol. Dan langsung menuju ke tempat istrinya. Sesampainya di sana, dia langsung diperlihatkan istrinya video malaikat tersebut. Yongjae pun terlihat sangat panik ketakutan. Istrinya juga menangis dan bilang, "Kenapa bayi yang baru lahir bisa masuk neraka? Pasti ada yang salah bukan?" Yongjae berusaha menenangkan istrinya dan akan berusaha mencari solusi. Setelah itu Yongjae menghampiri anaknya dan lanjut part terakhir Bro Bre. Ditunggu ya Bro Bre hari Kamis.